Selamat siang sahabat Bincang Indonesia. Bersama saya Leonie Agustina. Kita akan berbincang mengenai bullying. Sahabat Indonesia, baru-baru ini ada dua kejadian yang sangat mengerikan dan juga menyedihkan tentunya. Seorang siswi kelas 6 SD negeri di Pertukangan Utara, Jakarta Selatan melompat dari lantai 4 gedung sekolahnya dan bisa dibayangkan meninggal secara tragis. Juga ada siswa SMP negeri di Cilacap yang mengalami kekerasan fisik sehingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Majenang. Sahabat Bincang, bullying adalah perbuatan atau tindakan yang paling agresif yang ditujukan kepada seseorang yang dianggap lemah atau berbeda dengan yang lainnya. Bullying bisa terjadi di mana saja, di sekolah, tempat kerja, di lingkungan sosial, di lingkungan kehidupan kita, maupun di dalam rumah tangga. Nah, untuk mengatasi atau keluar dari lingkungan perundungan ini, kita perlu untuk mengetahui bermacam-macam perundungan. Pertama, pelecehan verbal, misalnya mencela, mengancam, atau melecehkan dengan kata-kata yang merendahkan dan menyakitkan. Pelecehan sosial, mengucilkan, mengisolasi, menyebarkan gosip, dan fitnah terhadap korban. Ini bisa saja disebar melalui sosial media. Ketiga, pelecehan emosional seperti mengancam untuk melukai korban dan bahkan menghilangkan nyawanya. Dampak dari bullying ini bervariasi sesuai dengan jenis bullying yang dialami korban. Misalnya, verbal bullying bisa mengakibatkan korban kesulitan fokus dalam belajar sehingga enggan belajar dan dengan demikian performa akademiknya akan terpengaruh juga. Pelecehan sosial menyebabkan korban untuk mengisolasi diri, tidak tertarik dengan pertemanan. Hal ini bisa berdampak pada interaksi sosial korban di masa depan. Pelecehan emosional tentunya bisa mengakibatkan korban menjadi stres, depresi, dan cemas yang berkelebihan. Hal ini bisa berdampak pada kesehatan mental korban. Pelecehan fisik bisa berdampak pada korban mengalami luka-luka dan bahkan luka tulang dan memar-memar yang menyebabkan korban mengalami stres kronis karena kesehatan tubuh ini. Berikut adalah strategi untuk menghindari pembulian dan bahkan keluar dari incaran pembuli. Perundungan terjadi karena adanya rasa dengki dan iri dari si pelaku bully akan prestasi yang dimiliki oleh korban. Karenanya korban harus terus menunjukkan prestasi dimanapun berada, di sekolah, di lingkungan kerja, dan lain-lain. Kedua, jangan menyendiri atau mengisolasi diri. Keluarlah. Menjadilah seorang yang ekstrovert, carilah teman sebanyak mungkin, binalah pertemanan, tunjukkan bahwa Anda tidak sendirian dan Anda tidak takut. Pembuli akan berpikir dua kali kalau ingin melakukan penyerangan terhadap korban. Korban bullying harus selalu tampil percaya diri dan tampil berani. Jadikanlah bullying sesuatu yang positif sebagai penyemangat untuk meraih kesuksesan. Penting juga untuk korban bullying mengontrol emosi, bersikap tenang, dan tidak melakukan perlawanan. Pembuli akan semakin agresif kalau mendapat perlawanan. Selalu tampilkan wajah yang berseri, bergembira, hilangkan rasa sedih dan rasa takut. Karena hal ini akan membuat pembuli menjadi lebih berani karena mereka percaya mereka sudah menang dan dapat membuat korban takut. Jadi mereka akan terus membuli. Yang terakhir, laporkan ke pihak yang berwajib. Karena pembuli tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pembuli harus diproses hukum sehingga mereka akan jera dan menghentikan kegiatan membulinya. Akhir kata dari saya, korban bullying, bangkitlah, kenali dirimu. Kalian orang hebat, bentuklah pertemanan sebanyak mungkin. Perlihatkan prestasimu secara konsisten, selalu tampil riang, gembira, dan percaya diri. Jadikan bullying penyemangat untuk meraih kesuksesan. Ingatlah selalu akan pepatah yang mengatakan self-help is the best help. So help yourself. Kalian pasti bisa. Percayalah, kalian bisa dan pasti bisa.